Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Hidup Indah bersama dengan Sunnah. Hidup Indah dengan Sunnah. Live interaktif kali ini berlangsung dengan koneksi cukup jauh di kota Jakarta dengan kota Banyuwangi, Jawa Timur. Kok jauh ya? Nah ya kebetulan ya qadarullah Ustadz sedang ada acara di sana di dekat kampung halamannya. Maka kali ini qadarullah kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Ayat dengan Jakarta, dengan teman-teman di Jakarta. Dan jika ingin menanyakan persoalan kepada Ustadz Ayat atau Ustadz M. Hasan Ayatullah, itu bisa di nomor telepon 021 212 32333 yang insya Allah nanti ada di depan layar gitu ya. Mari kita sapa sekarang Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bangki dan seluruh pemirsa. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Senang sekali kami di Jakarta bisa langsung bertemu dengan Antum tanpa diperantarai oleh teman-teman Jember. Masya Allah, Iya. Masya Allah. Iya, kangen juga kita di sini bercanda dengan Antum dan menimba ilmu dari dengan Antum ini Ustadz termuda di Dewan Fatwa, Masya Allah. Terkecil ya. Oh, jangan gitu. Termuda yang jelas. Ingatannya tuh bukunya tuh masih nempel banget di sini sepertinya gitu loh maksudnya. Ya, Makanya pertanyaannya susah-susah semua yang ada di sini gitu. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan kepada kami semua di sini dan kepada pemirsa Fatwa TV untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website dewanfatwa.com. Semoga Allah memudahkan urusan antum dan menjawab pertanyaan para jamaah di sini ya Ustaz ya. Amin, amin. Iya. Ya, baiklah Ustaz. Untuk pembuka kami ingin sekali diberikan wejangan Ustaz dari antum mengenai sunnah. Beberapa teman saya saling curhat lah ya, kita sudah lama ada sekitar 5-6 tahun mengenal sunnah dan mencoba memegang sunnah ini dengan secara berkesinambungan lah, istiqamah seperti itu. Tapi kok tanpa terasa ada sedikit degradasi di setiap perjalanan waktunya. Misalnya kalau dulu rawatib tidak pernah tinggal, sekarang rawatib ketinggalan melulu, lupa karena kesibukan Ustaz. Terus yang kami ingin tahu Ustaz, tipsnya Ustaz, sarannya, nasihatnya bagaimana Ustaz supaya bisa tetap semangat begitu dalam istiqomah dalam memegang sunnah ini. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam beribadah kepada Allah, memberikan taufik dan bimbingannya sehingga kita bisa senantiasa istiqamah di atas sunnah. Ada sebuah hadis mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Dia bertanya, ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma a'dadta laha? Kamu bertanya hari kiamat kapan terjadi? Apa yang engkau telah siapkan? Maka dia mengatakan, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka para sahabat yang mendengar itu segera menimpali
wa nahnu ya Rasulullah, kalau kita gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa anta ma'ahum aw kama qala sallallahu. Iya, kalian juga seperti itu. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi hadzal hadis." Maka kami tidak bahagia sebagaimana setelah kita mendapatkan keislaman kita berbahagia dengan hadis ini. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam akun a'malu bimithli a'malihim." Maka aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka. Sekalipun aku belum bisa beramal seperti amal-amal mereka. Ini semoga bisa menjadi jawaban pula untuk orang yang sedang ditimpa futur seperti yang Bang Pong kita disebutkan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini memang bahwa iman seseorang bisa bertahan, bisa meningkat, bisa berkurang, bisa pasang dan bisa surut. Ketika seorang jauh dari ibadah, melakukan kemaksiatan, maka imannya akan berkurang. Ketika seorang beribadah kepada Allah, menambah amalnya, maka dia akan merasa bahwa imannya meningkat dan dia semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara yang tepat agar seseorang bisa memupuk keimanannya, menghindarkan diri dari sifat futur adalah dia mencari orang-orang yang bisa memotivasi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari kawan-kawan yang bisa justru menjauhkan dari Islam, sekalipun mereka memiliki nasib yang sama, memiliki daerah dan asal pekerjaan yang sama, akan tetapi manakala keuntungan ukhrawi tidak kita dapatkan dari orang-orang seperti itu, maka sudah sepantasnya kita mencari hal-hal yang bisa menguntungkan dunia akhirat. Oleh karenanya seseorang diminta untuk selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami berada di atas jalan-Mu. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, arahkan, palingkan hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Dan ini menjadi beberapa obat futur, obat atau solusi bagi orang yang merasa ada kemalasan dalam ibadahnya, sehingga semoga kekurangan itu dapat segera diatasi. Kemudian diharapkan orang yang sedang lemah semangat ibadahnya jangan sampai meninggalkan hal yang wajib. Selalu dijaga hal yang wajib seperti sholat 5 waktu, kemudian pekerjaan utamanya jika seorang kepala keluarga memberikan nafkah perhatian kepada keluarganya, sehingga ketika dia harus meninggalkan beberapa hal yang memang sedang malas, tidak sampai merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Semoga ini bisa memberikan sedikit masukan dan pencerahan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita di sini semua, saya dan teman-teman juga pemirsa bisa paham apa yang disampaikan Ustaz M. Hasan Ayatullah dan bisa melaksanakannya. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Kemudian pertanyaan, kita boleh mulai dari pertanyaan dari Ustaz? Ya, silakan. Oke, alhamdulillah. Baik. Pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Ayat. Saya mau tanya tentang riwayat hadis atau doa minum kopi yang berbunyi, ya Allah jadikanlah kopi ini sebagai cahaya atau penerang untuk mata kami, dan jadikanlah kesehatan untuk badan kami, dan jadikanlah penyembuh untuk penyakit hati kami, dan jadikanlah sebagai obat untuk semua penyakit. Wahai Zat yang Maha Kuat. Barakallahu fiik. Seperti itu pertanyaannya Ustaz. Ya, wallahu alam. Ini adalah hadis yang baru pertama kali ini ana dengarkan. Ya, hadis tentang fadilahnya kopi. Kalau ana mau nyari di buku hadis itu, cari di bab apa gitu, ana nggak ngerti. Apakah bab fadlul qahwa? Padahal qahwa itu belum ada barangkali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana kita akan mencari hadis itu sahih apa enggak? Karena kopi itu sendiri barangkali belum ada di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada riwayat sahabat ngopi gitu. Kemudian kenapa dijadikan sebagai lambang cahaya? Kopi kan gelap gitu.
Ya. Yang gelap. Barangkali bisa menjadi rasanya manisnya Qiyamul Lail barangkali dengan kopi barangkali. Tapi yang jelas hadis ini baru saja Anda dengar. Dan kita khawatir hal seperti itu menjadi salah satu ciri hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Seperti disebutkan oleh para ulama dalam kitab Tadribur Rawi, disebutkan di antara kebiasaan atau bentuk-bentuk hadis palsu ketika disebutkan tentang membela mazhab tertentu atau ada ibadah yang tidak masuk akal atau bahasanya tidak terlihat fasih karena Rasulullah SAW adalah orang yang fasih. Ketika ada hadis yang tidak fasih maka perlu dikoreksi. Ini ada beberapa tanda indikasi hadis itu adalah hadis yang palsu. Termasuk di antaranya adalah hadis yang berkaitan dengan makanan. Bahkan Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi sengaja menyebutkan di antara hadis yang banyak berkembang seperti hadis tentang beras atau nasi. Itu di antara hadis yang menunjukkan ini biasanya sering dikumpulkan oleh orang-orang, disebarkan dan ini tidak ada keterangannya. Kemudian adanya hadis tentang terong, ya, seperti yang mungkin barangkali pernah kita dengarkan, al-badinjan shifa'un min kulli da'. Terong adalah obat dari segala penyakit. Ini tadi juga sama itu. Ya, kopi dijadikan sebagai obat segala penyakit. Kalau mau hati-hati dari penyakit, malah ada banyak yang menyarankan tidak ngopi, kan? Karena ada kafein atau segala macam. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Justru yang menjadi obat segala penyakit sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-habbat sauda. Dalam hadis yang saya disebutkan inna fil habbati sauda shifaan min kulli da' illa sam, kata Rasulullah. Habbat sauda itu ada obat dalam segala penyakit kecuali kematian, seperti itu. Maka kalau mau ngopi saja, tapi tidak perlu membaca doa khusus, meyakini bahwa itu sunnah, ada keistimewaan dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ya habbatus sauda itu ya, obat dari semua macam penyakit kecuali kematian. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, tapi habbatus sauda warna hitam juga, Ustaz. Gitu ya, warna itu hitam juga. jintannya, warna bijinya. Tapi sekarang sudah diproses, sudah banyak yang warna-warni. Siap. Bagi pemirsa yang ingin membeli habbatus sauda, salah ya, Ustaz. Afan, Ustaz, afan. Kita lanjut. Nah, ini ada penelpon masuk, bolehkah kita angkat? Kita ini. Baik, silakan Bapak Rizal. Baik, kita tanggapi ya, Ustaz ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kenal nih suaranya nih, Masya Allah. Bapak Rizal Singkawang. Nah, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Bapak, ada yang disampaikan? Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Ana ingin menanyakan, ini sudah sering dipertanyakan mengenai membaca Al-Fatihah ketika sholat sebagai makmum. Yang ana praktekkan begini, Ustaz. Ketika sholat jahar, ketika sholat maghrib atau isya, ketika imam membaca Al-Fatihah, ana menyimak. Ketika imam membaca surat, ana nyimak. Ketika di rakaat ketiga, ana baru membaca Al-Fatihah. Jika dikaitkan dengan membaca Al-Fatihah itu rukun sholat, bagaimana nih, Ustaz? Apakah yang ana praktekkan itu sudah benar? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas teleponnya. Tafadhal, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama ketika ada makmum yang menjadi atau yang sholat di belakang imam yang bacaannya jahriyah atau suaranya keras. Apakah dia juga harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan harus membaca Al-Fatihah. Karena keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa orang yang salat bersama imam, kemudian imamnya suaranya keras, sehingga dia tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi selama dia mendengar bacaan imam, maka pendapatnya adalah beberapa hadis, di antaranya man shalla ma'al imami fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang bersama imam, salat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. Dan banyak riwayat menunjukkan bahwa ketika seseorang mendengarkan orang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti dia membaca pula. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan
orang yang membaca, yang mendengarkan bacaan imam Al-Fatihah sudah tidak perlu membaca Al-Fatihah sendiri. Akan tapi wallahu a'lam, menurut pendapat yang hati-hati, kita keluar dari perselisihan para ulama. Artinya keluar dari perselisihan para ulama, seandainya kita mengambil sebuah pendapat yang ini, maka tidak akan disalahkan oleh semua kalangan para ulama. Maka lebih baik kita membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, dan para ulama menganjurkan ketika imam sedang membaca, maka kita memang dianjurkan untuk mendengarkan. Dalam Al-Quran dikatakan wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kalian mendengarkan. Dan ini termasuk dijadikan dalil oleh para ulama untuk mendengarkan imam, tidak membaca pula. Begitu. Hanya akan tapi para ulama mayoritas, wallahu alam, seingat ana mayoritas mereka mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah dikecualikan. Kalau bisa dikompromikan, seseorang membaca Al-Fatihah pada saat imam tidak membaca. Contohnya sakatatul imam. Imam ada beberapa saat yang diam antara membaca Al-Fatihah dengan baca surat. Nah, pada saat itu kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Atau ketika imam dari satu ayat ke ayat yang lain juga ada beberapa detik atau menit jeda untuk membacanya. Ini juga bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya tidak ada, maka dibaca saja setelah membaca Al-Fatihahnya imam, mendengarkan Al-Fatihahnya imam, maka kita baca Al-Fatihah lagi. Tidak apa-apa kita sambil tidak mendengarkan bacaan suratnya imam, karena memang kita sibuk dengan bacaan yang lebih ditekankan lagi. Maka Allahu alam, saran ana untuk yang lebih hati-hati, kita baca saja Al-Fatihah baik di rakaat pertama maupun kedua. Ya, bukan hanya di rakaat ketiga dan keempat. Akan tetapi seandainya antum seperti yang disebutkan tadi membaca hanya di rakaat ketiga, menurut pendapat sebagian ulama sah-sah saja. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ustaz, tapi begini Ustaz, jika jedanya kan pendek ya Ustaz. Misalnya beberapa imam tidak semua memberikan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah sampai lengkap. Hanya beberapa detik, 5 detik terus lambung surat pendek, kita lagi nanggung baca Al-Fatihah, boleh diteruskan sampai habis saja, atau kita putuskan? Iya, dibaca saja Al-Fatihahnya, sekalipun kita tidak mendengar bacaan imam. Dibaca saja Al-Fatihahnya karena memang kita lebih ditekankan untuk membaca Al-Fatihah. Iya, Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya, barakallahu fiik. Sebenarnya saya ada tergelitik satu pertanyaan ini, tapi ini ada telepon masuk, kita sapa teleponnya dulu ya Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Bapak Hengki di Jakarta. Silakan Pak Hengki. Ya, hadonun. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hengki. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini kaitannya sholat Jumat lagi. Setiap saya masuk, mesti saya tanyakan ini sementara ini karena saya memang ada penasaran gitu Ustadz. Jadi pertama, kalau sholat di tempat saya itu, sholat Jumat itu kan 2 adzan Ustadz. 2 adzan. Terus adzan pertama mau kedua itu setelah adzan pertama itu ada sholat qobliyah. Nah, ini saya tanyakan, apa qobliyah ini apa ada sunahnya, dan kedua setelah adzan kedua kan ada bacaan ini Ustaz, innallaha wala malaika kau yuzaluna ala nabi itu Ustaz, di Ashab 56 ayat 56 kalau nggak salah. Itu apa juga ada sunahnya untuk setelah adzan pertama, terus qobliyah ini qobliyah Jumat, terus setelah selesai membacakan itu. Terus yang ketiga yang saya tanyakan, kalau misalnya ada jemaah datang pada saat sudah adzan kedua yang menjelang selesai, karena setelah itu kan imam langsung naik mimbar, khotib naik mimbar. Nah, ini mana yang harus didulukan? Apa sholat sholat tahiyatul masjid
saat adzan berlangsung atau nunggu adzannya selesai baru sholat. Karena kan saya pernah dengar dari Ustaz juga kalau adzan khotbah Jumat itu kan diwajibkan untuk didengar. Nah, dengan masalah gitu, apa yang harus didulukan? Mana yang harus didulukan? Demikian, Ustaz. Jadi 3 pertanyaan tadi. Barakallah. Terima kasih. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hengki. Terima kasih atas teleponnya. Tafadhol Ustaz. Baik, Pak Hengki, yang pertama, adakah sunnah untuk qabliyah sholat Jumat? Wallahu a'lam. Tidak ada qabliyah sebelum sholat Jumat. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Ketika seorang sahabat datang menemui atau masuk ke sholat Jumat dan Rasulullah SAW sedang khutbah, maka dia langsung duduk. Rasulullah SAW melihat, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, dikatakan raka'at raka'atain, kamu sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid belum? Belum. Qum farka' raka'atain, bangun sholat dulu 2 rakaat baru engkau duduk. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu ditekankan sekali, sekalipun imam atau khatib sedang memberikan ceramahnya. Bahkan tidak gugur ketika seseorang sudah terlanjur duduk. Sekalipun dalam hadis dikatakan idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk dulu sampai dia sholat 2 rakaat. Akan tetapi seandainya ada orang sudah terlanjur duduk, maka ini tidak menggugurkan anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid tersebut. Nah, wallahu a'lam. Ini yang dimaksudkan dengan tidak adanya qabliyah atau sholat sunnah ratibah ya, sebelum sholat Jumat. Adanya adalah sholat tahiyatul masjid. Kecuali ada istilah namanya sholat intidhari imam, sholat untuk menunggu imam. Sehingga ada orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak, datang di awal waktu, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat mutlak. Setelah itu tambah lagi 2 rakaat, terus tambah lagi sampai betul-betul sang khatib datang menyampaikan khutbahnya, baru dia selesai melaksanakan itu. Adapun ini ada sunnahnya, semua ada sunnahnya, ada dalilnya. Adapun tadi yang disebutkan karena ada 2 azan. Memang ada hadis Nabi SAW menyatakan baina kulli adzanaini as-salah. Di antara 2 azan memang dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sehingga sebagian ulama memang, saya pernah dengar sendiri dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau tidak salah, beliau menyebutkan hadis ini untuk orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum Jumatan. Ketika ada 2 azan, maka azan pertama dikumandangkan, untuk menunggu azan kedua maka orang itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dan barangkali ini menjadi pendapat sebagian ulama lainnya. Nah, kan tapi wallahu alam, kita tahu bahwa azan 2 kali merupakan sunnah yang diajarkan dan disebarkan oleh Utsman ketika kaum muslimin sudah mulai banyak. Dan azan pertama pun tidak dilakukan di masjid, akan tapi di tempat yang mendekati pasar, sehingga kaum muslimin sadar bahwa sekarang ini sudah mendekati masuk waktu Jumatan. Nah, sehingga yang dimaksudkan dalam hadis baina kulli adzanaini shalah, padahal hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum dianjurkannya 2 kali azan sholat Jumat. Maka wallahu alam, yang dimaksudkan adalah 2 azan itu maksudnya adalah azan dan qomat. Ya. Antara azan dan qomat memang dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, bukan antara 2 azan Jumat. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tadi, apakah ada anjuran juga untuk membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian termasuk biasanya orang mengingatkan idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yakhthub faqad laghawt, seperti itu. Kemudian ansitu rahimakumullah. Wallahu alam, yang seperti ini tidak ada anjurannya, tidak ada keterangan dalilnya. Hadis itu ada, akan tetapi penekanan untuk dibaca setiap sebelum Jumatan, kemudian dibaca oleh seseorang tertentu dengan irama maupun kebiasaan yang terus-menerus, ini yang membutuhkan dalil. Kalau hadisnya memang sahih, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imam yakhthub faqad laghawt.
apabila engkau berkata diam kepada kawanmu sementara imam sedang khutbah, maka engkau akan kehilangan pahala Jumat. Akan tetapi tidak berarti itu dibaca terus menerus setiap menjelang permulaan Jumatan. Allah Ta'ala a'lam. Termasuk diantaranya bacaan salawat tadi. Pertanyaan ketiga adalah ketika masuk masjid mendapati azan sedang dikumandangkan. Memang mendengarkan dan menjawab azan merupakan sunnah muakkadah yang ditekankan sekali. Akan tetapi pada saat itu kita sedang mencari dan mengejar khutbah dan mendengarkan khutbah Jumat pada prosesi pelaksanaan Jumatan adalah wajib, sehingga yang sunnah tadi ditinggalkan untuk mendengarkan azan. Akan tapi kita segera melaksanakan sholat tahiyatul masjid agar kita bisa segera mendengarkan khutbah Jumat. Sehingga kalau seandainya kita di luar Jumatan masuk ke masjid pas azan dikumandangkan, kita tunggu azannya. Maka ketika Jumatan khatib sudah naik mimbar, sudah salam, kemudian muadzin sudah mulai mengumandangkan azan, maka kita dianjurkan segera melaksanakan sholat agar kita bisa mendengarkan khutbah Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi ternyata menjawab azan itu sunnah muakkadah ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, Coba sekarang kita, Masya Allah, sudah ada penelpon lagi, kita sapa-sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Yunus di Makassar betul? Iya, betul. Silakan Pak, disampaikan pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya itu kalau di kampus saya ini azan pertama itu sudah masuk waktu. Dan salam azan pertama itu antara azan pertama dengan azan kedua, salat sunnah apa saja yang bisa kita laksanakan? Apakah salat rawatib atau salat tahiyatul masjid? Baik. Itu saja Bapak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teleponnya. Tafadhal Ustaz. Iya, hukum asalnya azan yang pertama itu dilakukan untuk mengingatkan kaum muslimin, sehingga setidaknya azan yang pertama dilakukan beberapa waktu sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sehingga maksud untuk dikumandangkan azan pertama untuk memberikan peringatan kaum muslimin bahwa hari ini Jumat, kemudian waktu ini sudah hampir tiba untuk Jumatan, ini terlaksana. Adapun azan awal dilaksanakan berdekatan sekali dengan azan kedua atau azan biasanya, maka hampir tidak ada bedanya manfaat untuk pelaksanaan dua azan tadi. Azan yang biasanya adalah untuk menunjukkan bahwa waktu sholat sudah masuk, sementara peringatan yang diharapkan dari azan awalnya tidak terlaksana. Nah, maka sudah sepantasnya untuk orang yang ingin memandangkan azan itu diberikan waktu jeda agar orang-orang tersadar dan bisa bergegas untuk bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian antara dua azan kita sudah sebutkan tadi jawaban untuk penelpon sebelum ini bahwa tidak ada anjuran untuk qabliyah atau sholat sunnah sebelum sholat fardu. Adapun orang yang datang belakangan ketika dia Jumatan dan terlambat, maka dia memang dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kapan saja dia masuk masjid dianjurkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apakah ketika azan atau sebelum azan, setelah azan pertama atau azan kedua. Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu seperti itu Ustaz ya. Sebaiknya ya. Baiklah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Yunus tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Emma Hasan Ayatullah. Baik Ustaz, kita bisa mulai pertanyaan dari website ya Ustaz ya. Kita lanjut ya Ustaz ya. Baik, silakan. Ini pertanyaannya seperti ini. Sebentar. Dari Adi Nugraha di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayat. Saya merasa menjadi manusia yang banyak dosa. Hampir-hampir saya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun yang berlalu saya masih banyak berbuat dosa, namun sekarang saya banyak menyesal dan ingin bertaubat. Siang dan malam saya selalu ingat dosa yang begitu besar. Dosa saya maksudnya. Di sini saya
muhasabah diri, saya pun ditimpa dengan musibah penyakit yang berat, harus menjalani operasi. Namun saya ikhlas menerimanya. Pertanyaannya, apakah saya sedang ditegur atau diuji oleh Allah? Atau ini merupakan siksaan? Mohon nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, yang pertama, dalam Al-Quran ada surat yang dinamakan Ghafir, yaitu Allah Maha Pengampun. Nah, di situ disebutkan ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memberikan juga motivasi kepada kaum muslimin agar tidak ragu dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berdosa sebesar apapun dosanya, apabila dia memang memiliki niat dan tekad baik untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha luas rahmatnya, sehingga tidak perlu seorang ragu, seorang berputus asa dari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih disebutkan, "Amila 'abdun dzamban faqala rabbi ighfirli." Faqala Allah 'azza wa jalla, "'alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bil-dhanbi wa yaghfiru bil-dhanb." Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan seorang melakukan dosa, lalu dia bertobat, dia mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosaku." Maka Allah mengatakan, "Hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang bisa meminta pertanggungjawaban dari dosanya dan juga Rabb yang bisa mengampuni dosa." Di akhir hadis ini akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Ya, lakukan sesukamu dan aku telah ampuni dosa-dosamu. Artinya para ulama mengatakan selama seseorang berusaha untuk melaksanakan taubat yang nasuha dengan ketentuan-ketentuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan taubat orang tersebut. Ya, dan taubat disebutkan oleh para ulama, taubat yang benar adalah dilakukan dengan yang pertama iqla'u dzamb. Jadi dosanya ditinggalkan. Tidak benar orang bertaubat sementara dia masih berkubang kemaksiatan yang dia masih geluti. Yang kedua, dia an-nadamu ala ma fat. Dia menyesali apa yang dia lakukan, bukan berharap masih memiliki kebiasaan itu. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Dia memiliki tekad kuat untuk tidak kembali melaksanakan dosa itu. Nah, dan apabila sebuah dosa berkaitan dengan hak sesama manusia, maka persyaratan tadi perlu dilengkapkan dengan mengembalikan kezaliman. Pernah mencuri, pernah menyakiti, maka yang dicuri dikembalikan. Kalau seandainya dia pernah menyakiti, dia datang minta maaf agar taubatnya betul-betul lengkap dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik. Ketika seseorang kemudian mendapatkan musibah, apakah musibah ini merupakan peringatan dari Allah atau siksaan yang akan Allah timpakan gara-gara dosa-dosa yang telah lalu? Ya. Dua-duanya mungkin dan bisa jadi salah satunya. Akan tetapi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita menyikapi, bukan mengklaim ini adalah siksaan atau ini peringatan. Alhamdulillah mungkin sekali peringatan, dan yang jelas sekalipun azab atau siksaan pun bisa menjadi sekaligus manfaat untuk mengingatkan. Karena kita belum mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa payah, sakit, galau, gelisah, gundah, sampai disakiti orang, kemudian tertusuk duri, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosanya dari dengan penyakit yang diterima itu atau ujian yang dia lewati itu. Nah, sehingga
Bisa jadi ketika Anda sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian dengan kesedihan Anda mengingat-ingat dosa itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kurangi atau akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menerima taubat antum, kemudian membersihkan semua dosa-dosa antum, dan dengan catatan taubat yang nasuha, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dengan catatan itu tadi, kalau seandainya memang ada hukuk atau hak-hak sesama manusia, dikembalikan seperti itu. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kasih sayang daripada kita sendiri. Maka tinggal bagaimana kita sabar dalam menghadapi itu. Dan apakah itu merupakan kesalahan kita sampai kita mendapatkan bala yang semacam itu? Mungkin saja. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian, musibah dengan berbagai model apapun, itu semuanya disebabkan karena ulah tangan kalian. Dan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan maaf. Maka yang lebih bermanfaat sekarang adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian. Apakah itu siksa ataupun itu peringatan? Mungkin dua-duanya, mungkin salah satunya. Tapi seandainya kita bisa menyikapi dengan kesalehan, kesabaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz ya. Seperti itu ya, bisa jadi azab, bisa jadi Masya Allah. Subhanallah. Baiklah Ustaz, ini ada telepon baru. Coba kita sapa ya, Umu Aryo Pekanbaru nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Umu Aryo, gimana Umu Aryo? Sehat Umu Aryo? Alhamdulillah Pak Pungki. Alhamdulillah, monggo disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa ya Ustaz. Yang pertama itu, apakah adik dari kakek tapi beda ibu termasuk mahram kita? Afwan, gimana diulang pertanyaannya? Apakah adik dari kakek tapi beda ibu termasuk mahram kita? Jadi adik dari kakeknya Ustaz. Ya. Iya. Beda ibu. Nah, terus anak laki-laki dari kakak perempuan suami. Adik laki-laki dari Anak laki-laki dari kakak perempuan suami. Ya. Terus yang kedua, Sebentar Ibu, sebentar. Adik laki-laki? anak laki-laki anak. Oh, anak laki-laki dari kakak perempuan dari suami. kakak perempuan Iya, suami. suami. Terus yang ketiga apa? Nah, terus yang ketiga itu, apa yang harus Ana lakukan bila Ana tahu suami diguna-guna istri muda, tapi suami tidak mau diruqyah? Itu aja Pak Pongki. Ya siap Ibu. Masya Allah, pertanyaannya cuma 3 tapi sulit semua ini kayaknya. Barakallahu fiik, buat saya sulitnya. Tafadhal Ustaz, Bang Ri bisa dieksekusi, dijawab. Wallahu alam, adik dari kakek atau nenek mahram, wallahu alam. Sebagaimana lain adik ibu, dari ya. ayah dan Ya, adik ya. dari ibu, sekalipun lain ibu, wallahu alam mahram. Ya, Mahram, karena posisinya sama dengan ayah dan saudara-saudaranya ke atas, seperti itu, wallahu alam. Tapi anak-anak mereka tidak mahram. Anak-anak mereka tidak mahram karena itu semacam sepupu, wallahu alam. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah mahram anak laki-laki dari kakak perempuan suami? Ya, kakak perempuannya suami. Kakak perempuan suami. Kakak perempuan. Kalaupun suami memiliki saudara menjadi ipar kita, maka mereka tidak menjadi mahram kita. Apalagi anaknya, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah anak laki-laki dari kakak perempuan suami. Ya. Maka wallahu a'lam tidak mahram. Karena seandainya kakak suami itu laki pun sudah tidak mahram untuk kita. Ya, kalau kita perempuan misalkan, maka
kakak laki-laki misalkan si suami tidak mahram untuk istrinya, istri suami itu alias ipar, maka anaknya juga sama tidak mahram. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang ketiga, bagaimana seandainya suami tahu dihidup guna-guna tapi tidak mau diruqyah, didoakan, kemudian dinasihati cari momen yang tepat agar bisa diberikan masukan dan saran. Orang sakit kemudian tidak mau diberi obat itu juga banyak, apalagi ketika ada orang yang memang sifatnya seperti itu disuruh untuk ruqyah, dia seringkali atau mungkin sangat berpeluang untuk tersinggung. Maka kalau memang benar itu diguna-guna, bukan hanya prasangka saja, maka dicari waktu dan momen yang tepat serta cara untuk menyampaikan yang tepat, bisa lewat ustadz, bisa menggunakan kawan dekat dan sebagainya agar dia bisa mendapatkan solusi pengobatan yang syar'i. Allah Ta'ala. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Ummu Arjo. Semoga bisa disampaikan kepada member Dirasah yang bertanya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini coba kita masih ada waktu insya Allah. Pertanyaan dari website dari Abu Malik Ustaz. Abu Malik di Jawa Barat, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayat. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi para Ustadz di Dewan Fatwa. Amin. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Selama pandemi ini, udah agak lewat nih kayaknya nih. Kami tidak lagi diperbolehkan makan di kantin. Yang sebelumnya setiap istirahat kami makan di kantin tempat bekerja. Sebagai gantinya, kami diberikan nasi kotak dengan lauk pauk yang cukup bervariatif. Pertanyaannya, karena porsinya yang lumayan banyak, baik nasi maupun lauk pauknya, menyebabkan tidak semua lauknya itu termakan. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, sepertinya pertanyaan ini sudah lama mangkal di websitenya Dewan Fatwa. Mungkin sudah sejak awal-awal pandemi, tapi kita bersyukur kepada Allah karena pandemi ini sudah berangsur membaik dan kita berdoa, berharap dan kita syukuri kepada Allah agar semoga kondisinya akan semakin baik ke depannya. Amin. Adapun pertanyaan seperti itu, wallahu alam, ini juga bisa ditangkap bahwa kejadiannya juga sudah sering karena tidak boleh makan di kantin kemudian diganti dengan nasi kotak dan sudah sering, sehingga perlu ditanyakan seperti itu. Solusinya mudah, ini masalah teknis aja. Intinya secara syar'i jangan sampai membazirkan itu. Ya. Maka teknis aja, mudah sekali. Tinggal bawa tempat dari rumah, ketika dapat kotakan, sebagian yang kira-kira tidak habis disisihkan. Nah, sehingga kalaupun akan memberikan orang, tidak memberikan bekas seperti itu. Dan itu mudah sekali insya Allah. Kalau memang parah kelebihan banyaknya, bisa berdua dengan kawan. Atau mungkin kalau memang harus hati-hati ya sudah. Itu tadi caranya dengan membawa tempat agar bisa disisihkan bagian yang tidak mungkin itu dihabiskan. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Tips and tricksnya Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan dari Rudi Hartono di Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ayat. Ana mau bertanya, bagaimana menyikapi orang awam pas ketika rapat di masjid yang tidak sunnah? Ana anggota kepengurusan masjid tersebut. Ana bagian dakwah. Nah, di bagian dakwah, beberapa kali Ana memasukkan jadwal kajian sunnah ke masjid tersebut. Banyak pro dan kontra yang tidak suka. Mereka berkata seperti ini, bilang ke ustadz kalian salafi, jika ceramah jangan bilang-bilang sedikit-sedikit bid'ah, dan jangan bilang tahlilan, yasinan itu haram. Tidak boleh, karena pada waktu Ana hanya sendiri, mereka ramai-ramai, jadi Ana hanya diam. Jadi apa yang harus Ana sikapi seperti ini ya Ustadz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau memang diskusi itu ada peluang dan ada manfaatnya, tidak apa-apa diskusi. Nah, akan tapi jika seandainya peluang untuk diskusi tidak terbuka dan hanya akan membuka perdebatan kusir, masing-masing akan mempertahankan pendapatnya, maka bisa jadi jawaban adalah diam adalah jawaban. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Dan beliau ketika ada orang bertanya, beliau hanya diam saja. Dan beliau mengatakan, as-sukutu jawab.
diam adalah jawaban. Karena bisa jadi seorang ketika menjawab jawaban kurang tepat sehingga akan semakin memicu suasana yang tidak kondusif. Akan tetapi ketika memang bisa untuk diberikan gambaran, tergantung orang yang menyampaikan juga. Ketika menyampaikannya dengan hati yang tenang, lapang, kemudian caranya juga santun, maka insya Allah orang itu dengan secara naluri dan kewajaran akan menerima. Adapun belum, karena memang lebih didominasi rasa emosi dan segala macam, maka tidak apa-apa menunda jawaban yang tepat dan itu bisa masuk ke dalam ranah kebijaksanaan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Lebih baik ditinggalkan ya perdebatan seperti yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini kita sambung pertanyaan berikut dari Muhammad Fikri Gumilang di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Ayat. Assalamualaikum wa hayyakumullah. Pertanyaannya, apa hukumnya olahraga menggunakan base layer untuk menutup aurat bagi laki-laki? Karena saya sering sekali main futsal atau badminton. Jadi saya pakai base layer dan saya pakai lagi celana pendek di atas pas di dengkul gitu. Jazakumullah khairan Ustaz, mohon jawabannya. Jazakumullah khairan. Iya, menutup aurat artinya adalah melampirkan pakaian kain yang bisa menutup anggota badan secara langsung, kulitnya tidak terlihat. Dan disebutkan dalam berbagai referensi mazhab yang 4 bahwa orang yang melaksanakan ibadah dan dia sudah berusaha menutup semua auratnya sekalipun dengan kain yang terbatas sehingga mepet dan membentuk anggota tubuh, maka sholatnya sah dan auratnya tetap tertutup. Sehingga wallahu a'lam, termasuk orang yang menggunakan atribut olahraga yang mepet-mepet seperti tadi disebutkan futsal, termasuk yang zaman sekarang lagi ngetrennya orang goes ya, menggunakan pakaian yang sampai luar biasa ya, membentuk anggota tubuhnya, hanya bedanya warna. Kalau warna celananya hitam, pakai hitam, tidak kelihatan warna kulitnya, tapi bentuknya tidak berubah ya. Kalau ditinjau dari sisi menutup aurat sudah terlaksana. Akan tetapi dalam tinjauan lain, apakah dia masih belum, dia sudah berusaha untuk menutupi lekuk tubuhnya yang memang sudah sepantasnya harus ditutupi, Allah ini belum ya. Terutama aurat-aurat yang mughalladhah, yang berat sekali ya, seperti orang yang menggunakan celana ketat ya. Maka dari tinjauan syar'i, apakah sudah menutup aurat? Sudah. Akan tetapi dari sisi kelayakan, kesopanan dari sisi syariat, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Imam Syafi'i rahimahullah perhatian sekali dalam masalah kesopanan dan menjaga kewibawaan. Beliau mengatakan, "Lau kana fi syai'i al-baridi yathlumu syai'an min muru'ati ma syaribtu illa haram." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya minum air dingin itu dapat mengurangi kehormatan dan muru'ahku, kewibawaanku, maka aku akan minum air panas terus. Dan beliau dalam sebuah nasihat lainnya mengatakan, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu." Barang siapa yang tidak perhatian kepada kehormatan dirinya, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan ilmu yang dia miliki. Sehingga sudah sepantasnya orang beriman, apalagi sudah mengetahui tentang Al-Quran dan hadis, sudah belajar kajian, sudah sepantasnya dia lebih bersikap wajar dan bijaksana, lebih menjaga kehormatannya, menjaga kewibawaannya, sopan santunnya, begitu. Ya, pakaian yang biasa menampakkan bentuk tubuh yang seandainya kita pakai ke dalam kantor, ke dalam tempat yang keramaian, yang kira-kira terhormat lah, kita malu untuk menggunakan, kita jaga yang seperti itu. Kita di luar rumah, kita seandainya tidak menggunakan itu jelas lebih baik. Mau olahraga apapun, ya, olahraga futsal atau apa, pakai saja celana yang menutupi sampai lutut minimal, sehingga keluar dari perbedaan pendapat para ulama, apakah lutut ataukah fakhidh, apa itu namanya, paha laki-laki termasuk aurat atau bukan. Itu akan kita selesaikan ketika kita lebih berhati-hati ya. Jadi kita menggunakan pakaian di bawah lutut, sampai di bawah lutut, insya Allah tidak akan mengurangi kecepatan lari dan
keahlian dalam bermain bola. Kalau memang tidak bisa, mau pakai pakaian apa saja tetap tidak bisa menggolkan. Tapi kalau seandainya memang ahli, insya Allah kita perhatikan dari sisi yang lebih penting seperti itu. Termasuk ikhwan-ikhwan yang atau apalagi akhwat-akhwat ya, sampai ingin mengikuti tren yang sekarang goes menggunakan sepeda dan juga pakaiannya tidak sepantasnya. Kita yang sudah pernah kenal dengan agama Islam yang benar, yang sopan, yang berusaha untuk menutup kehormatan kita, lalu kita menggunakan pakaian seperti orang di jalan sana. Ya. Jadi itu yang bisa kita jawab. Allah. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Memang sedang tren tuh Ustaz seperti berpakaian seperti itu, terutama untuk pengendara sepeda. Sekarang lagi musim soalnya sepeda. Baiklah, ini coba kita sapa. Ada pertanyaan baru dari telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dengan siapa di mana? Bahwa di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, kalau kita mau berusaha untuk melakukan salat sunat wudhu, Pak Ustaz. Jadi apakah kalau kita seandainya melakukannya itu ya kalau sempat gitu, karena kita kan berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi. Jadi ada waktunya bisa kita laksanakan sholat wudhu itu, ada yang tidak gitu. Apakah itu tidak ada masalah gitu? Jadi jadi kita merasa misalnya kalau ada sholat sunat yang lain sebelum sholat wajib, kita lakukan sholat wudhu, gabung doanya itu. Tapi ada waktunya misalnya nggak kesempat lagi waktu kayak maghrib, kita udah langsung aja sholat fardu gitu, sholat sunat wudhunya kita tidak lakukan. Itu jam-jam biasa juga kita kadang habis batal wudhu dari ke kamar mandi, kita nggak juga melakukan salat wudhu misalnya. Apakah yang begitu tuh tidak mengapa gitu, maksudnya termasuk kita melalaikan atau bagaimana? Terus yang kedua, itu azan di dekat rumah saya itu kadang-kadang azannya tuh makhrajnya azan tuh kurang pas gitu, yang menurut saya, yang setelah saya pelajari gitu. Tapi apakah tetap juga kita menjawab azan yang itu, Pak Ustadz? Hanya dua itu pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, yang pertama tentang memelihara keistiqomahan untuk melaksanakan sholat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak pahala kepada Anda dan menjaga istiqomahan. Ya, intinya sholat sunnah dilakukan semampunya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maka kalau seandainya mampu untuk melaksanakan semua sholat itu sendiri-sendiri, maka itu afdal. Sholat wudu, kemudian sholat qabliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid, maka tidak apa-apa. Kalau seandainya tidak mampu kecuali sebagian saja juga tidak apa-apa, karena itu sunnah. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling disukai Allah, maka beliau mengatakan adwa muhawa inqalla, ya, amal yang paling bisa dijaga rutinitasnya sekalipun sedikit. Dan ini yang barangkali perlu kita lebih berikan perhatian. Sedikit akan tapi terus menerus lebih baik daripada kita semangat sekali untuk mengerjakan berbagai amalan, setelah itu kita tinggalkan karena kecapean. Nah, kemudian para ulama mengatakan jika ada dua amal yang dua-duanya sunnah, kemudian sifatnya hampir sama, maka boleh digabungkan dua niat dalam satu amal. Seperti sholat tahiyatul masjid dengan sholat wudhu. Tidak apa-apa seorang meniatkan dua-duanya, kemudian dia lakukan satu kali sholat sunnah 2 rakaat, itu sudah bisa mendapatkan 2 pahala tersebut. Nah, sebagaimana orang yang melaksanakan kurban, dia ternyata ingin melaksanakan akikah. Dalam sebagian mazhab seperti mazhab Imam Ahmad tidak salah, boleh ada orang yang ingin mengakikahi anaknya sambil niat kurban.
karena dua-duanya adalah ibadah yang sunnah, kemudian sama-sama memiliki sifat pelaksanaan yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa, bukan termasuk orang yang taksir atau meremehkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi masalah apa, Pak Pongki? Azan dekat rumahnya yang itu kurang fasih, makhrajnya kurang pas katanya. Iya. Apakah harus dijawab atau gimana? Baik, wallahu alam. Kalau seandainya bacaan azan maupun bacaan Quran yang barangkali lebih berpengaruh ya dalam keabsahan sholat seseorang, maka para ulama mengatakan tidak apa-apa. Seseorang menjadi makmum orang yang bacaannya tidak terlalu fasih, selama tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Termasuk azan juga sama. Azan kurang fasih saja tidak apa-apa insyaallah selama tidak merubah makna. Wallahu ta'ala alam. Jadi jawab aja seperti itu. Wallahu alam. Masya Allah, seperti itu Ustaz. Jadi tetap dijawab saja seperti itu ya Ustaz ya. Wallahu alam. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Kita masih memiliki waktu 3 menit nih Ustaz. Semoga antum masih sempat menjawab yang pertanyaan yang satu ini. Dari Faris di Purbalingga bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Ayat, izin bertanya. Kalau yang disebut jenggot itu areanya batasannya dari mana sampai mana Ustaz? Dan yang biasanya disebut jambang, apakah termasuk jenggot atau bukan? Barakallahu fikum. Seperti itu, jenggot. Iya. Ini disebutkan oleh ahli bahasa bahwa jenggot itu atau lihyah dalam bahasa Arab dan bahasa syar'i dalam hadis disebutkan adalah ismun lima yambutu 'ala al-lahyain wa 'ala al-dhaqn. Itu adalah nama dari rambut yang tumbuh di atas dua pipi ya. Dua pipi batasannya seperti ini. Ada dua tulang di sini, kemudian ke bawah. Ini namanya jenggot. Termasuk yang tumbuh di atas dagu namanya ya. Dagu termasuk diantaranya yang di bawah mulut. Ini dalam bahasa Arab namanya anfaqah. Ya, anfaqah itu adalah rambut yang di bawah mulut ini. Ini masuk dalam jenggot. Sehingga jenggot itu bisa di bawah dagu, kemudian di sekitar pipi. Ini semua jenggot. Adapun bagian ke atas dari daging atau tulang yang ada di pipi ini ke atas, ini masuk ke dalam rambut. Kemudian termasuk jenggot atau rambut ya. Rambut yang ada di leher ini tidak termasuk jenggot. Sebagian orang bulunya banyak sehingga sampai di leher-lehernya, ini boleh dicukur. Akan tapi yang di bawahnya mulut dan di bawahnya dagu ini masuk ke dalam jenggot. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi sekarang petunjuk buat pemirsa yang ingin cukur sudah diberikan cara petunjuk oleh Ustadz Ayat. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz. Dengan jawaban antum kepada Bapak Farid di Purbalingga tadi tentang jenggot, mentuntaskan acara di sore hari ini kita. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya dan waktunya yang sudah diluangkan untuk kita semua di sini. Semoga Allah pertemukan kita lagi di pekan depan ya Ustadz ya. Amin. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah saya tutup acaranya? Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Permita. Alhamdulillah kita semoga dapat berjumpa kembali di pekan depan di jam yang sama, hari yang sama, di acara yang sama, live interaktif hidup indah dengan sunnah di Fatwa TV tentunya ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.